Jumpa lagi di channel Kartika, Koki Keluarga Kita. Tepatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 280 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat pudot, puding sedot aneka rasa buah. Ini bisa menjadi ide jualan karena selain rasanya enak dan segar, packingnya atau kemasannya juga tampak menarik ya, menggunakan plastik dengan gambar karakter aneka kartun, sehingga ini pasti menarik bagi anak-anak. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 1 bungkus jeli bubuk, beratnya 15 gram ya. Ini saya menggunakan yang tanpa rasa atau yang plain. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Kenapa harus menggunakan yang plain atau tanpa rasa? Supaya nanti satu resep bisa menghasilkan beraneka macam rasa. Kalau kita menggunakan jelly yang sudah ada rasanya, maka satu resep hanya akan menghasilkan satu rasa. Jadi kalau kita ingin beraneka macam rasanya, gunakan jelly yang tanpa rasa. 300 gram gula pasir. Pilih gula pasir yang putih ya, supaya nanti hasilnya bisa jernih. 6 saset susu kental manis, kurang lebih beratnya 240 gram. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Setengah sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering, seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya tidak jadi asin. Jangan lupa gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti bisa pas ukurannya. 35 gram tepung maizena, 3 liter air atau 3000 ml. Karena menggunakan jeli bubuk yang plain atau tanpa rasa, maka kita membutuhkan minuman bubuk rasa buah ya. 4 bungkus, saya menggunakan merek ini ya. Ini ada varian leci, anggur, nanas, stroberi. Untuk variannya terserah kita masing-masing ya. Kemudian untuk packingnya kita membutuhkan plastik standing pouch ukuran 9x15 ya. Ini untuk isi 150 ml. Ini ada gambar karakter kartunnya ya, macam-macam seperti ini. Ini saya beli di All Shop, banyak banget. Bila perlu kita menggunakan torong supaya nanti hasilnya tidak kemana-mana ya, tetap rapi. Tapi bisa juga menggunakan gelas ukur. Langkah pertama, campur jeli bubuk ke dalam gula pasirnya ya. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Jadi jeli bubuknya jangan langsung dimasukkan ke dalam bahan cairnya ya, itu nanti bisa menggumpal. Jadi kita harus campur dulu dengan gula pasirnya ya, sebelum kita masukkan ke dalam bahan cairnya. Kemudian encerkan tepung maizenanya ini dengan air secukupnya. Aduk sampai larut, sampai tercampur rata. Pastikan tidak ada bagian yang menggumpal. Sisa air kita campur dengan susu kentalnya ya.
Kita aduk sampai larut susu kentalnya. Masukkan juga garamnya. Kemudian masukkan campuran gula dan jelinya. Lalu ini kita masak. Selama kita masak, ini kita aduk-aduk ya, supaya gula pasirnya ini cepat larut, tidak mengerak. Gunakan api cenderung sedang. Ini kita masak sampai mendidih. Sambil sesekali kita aduk-aduk ya. Kalau sudah mendidih, maka kecilkan apinya ya. Kemudian masukkan tepung maizenanya. Kita aduk, pastikan tidak ada bagian yang mengendap. Masukkan, lalu ini kita aduk terus, masak hingga mengental dan meletup-letup. Gunakan api cenderung kecil supaya tidak gosong. Ini sudah mendidih. Kita masak kurang lebih 5 menitan ya, supaya matangnya itu sempurna, tanak kalau orang Jawa bilang. Kemudian matikan kompornya. Kemudian adonan jeli ini kita bagi jadi 4 bagian ya, kurang lebih 850 ml. Lalu masing-masing kita tambahkan minuman bubuk rasa buahnya. Kita campur, kita aduk sampai larut ya. Sewaktu bubuk minumannya kita masukkan ke dalam adonan jelinya, ini harus cepat-cepat kita aduk-aduk ya, supaya tidak menggumpal. Kemudian ini kita biarkan sampai agak suam sebelum kita masukkan ke dalam plastiknya atau standing pots-nya. Selama kita biarkan suam ini, sesekali kita aduk-aduk supaya permukaannya ini tidak berkerak ya, atau berkulit. Kita tunggu sampai agak suam, baru nanti kita masukkan ke dalam plastiknya. Setelah agak suam, lalu kita masukkan ke dalam plastiknya ya, kurang lebih sebanyak 150 ml. Ini kita biarkan terbuka dulu sampai uapnya ini hilang. Tujuannya supaya nanti awet. Jadi ini nanti kita tutup setelah betul-betul dingin ya, tapi tidak sampai membeku. Satu resep isi 150 ml, jadi kurang lebih 20 bungkus ya. Kemudian setelah kita tutup, lalu ini kita biarkan sampai jelinya ini membeku. Bisa kita masukkan ke dalam kulkas supaya nanti rasanya tambah segar ya. Karena paling enak itu diminum saat jelinya ini dingin. Nah, ini hasilnya yang sudah jadi ya. Ini rasanya segar sekali ya, rasa buah. Diminum dengan menggunakan sedotan. Enak sekali, seger. Ini bisa jadi ide jualan. Selain rasanya enak segar, juga packingnya menarik bagi anak-anak karena menggunakan karakter kartun. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, supaya jeli pupuknya tidak menggumpal, maka campur terlebih dahulu dengan gula pasirnya sebelum ditambahkan ke bahan cairnya. Yang kedua, selama kita masak atau kita rebus, maka sering kita aduk-aduk supaya tidak ada bagian yang mengendap atau menggumpal atau gosong. Gunakan api cenderung sedang supaya tidak gampang meluap. Yang ketiga,
Adonan jelinya harus kita biarkan dalam keadaan suam sebelum kita masukkan ke dalam plastiknya. Kalau dalam keadaan panas kita masukkan, maka plastiknya akan peok sehingga bentuknya tidak bagus. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat pudot yang rasanya segar dan enak. Terima kasih telah menonton video ini.